Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, kita memasuki ulumul Quran, pembahasan yang berkaitan tentang ayat dan surat yang terakhir diturunkan. Adapun nanti Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, itu kita tidak bahas. Kita masuki langsung nanti pembahasan tentang hifdzul Quran, bagaimana penjagaan Al-Quran. Namun sebelum itu, apa yang telah Antun sampaikan kepada Ustaz di grup, yang bagi siswi yang ingin melanjutkan studi Kalipia, telah Ustaz sampaikan ke kepala sekolah yang baru, Ustaz Julpan, Ustaz Muhammad Julpan, ya, karena mungkin antunna telah mengetahui terjadi perombakan pengurus sekolah, ya, di mana untuk TK masih tetap, SMP sekarang dipegang oleh Ustaz Zendri, SD sekarang dipegang oleh Ustaz Zendri, SMP oleh Ustaz Muslim, ya, Ustaz Muslim, SMA Ustaz Julpan. Adapun penjaminan mutu baik tahfiz maupun mapel pai itu telah dibubarkan, mengingat kepala-kepala ini sekarang sudah orang-orang yang mengerti ilmu agama. Artinya adalah para asatizah yang tentu mereka telah memiliki tahu bagaimana menjamin mutu tahfiz, tahu bagaimana menjaga mutu mapel pai. Ustadz bagaimana? Ustadz hanya sekedar membantu mengajar, ya, tidak lagi terlibat di SMA ataupun SMP. Ustadz mengurus 2 unit lagi, yaitu Ma'had Ali, ya, Ma'had Ali, ya, Ma'had Ali yang lembaga kursus itu, yang sering kali ada kursus di sekolah ini, ya, baik yang Al-Hawa juga masuk di dalamnya TPA. Yang kedua adalah pondok pesantren, pondok tahfiz yang ada di Tuntungan, ya. Jadi Ustadz mengurusi 2 sekarang. Nah, dampak dari itu, maka kalau kalian ingin itu rekomendasi dan lain sebagainya, maka ke mudirnya, ke kepala sekolah sudah Ustaz sampaikan, Ustaz Muhammad Julpan Nasution, ya. Kalau memang yang tadi yang saya sebutkan itu anak-anak yang punya semangat yang tinggi untuk melanjutkan studi Kalipia, ya, maka perkuatlah sisi bahasanya, ilmu syar'i, ya, muhadasahnya, terbiasa mendengarkan muhadarah berbahasa Arab, ya, ulang lagi pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan muhadasah, kemudian terbiasa menulis dengan bahasa Arab, mampu memahami apa yang disampaikan oleh orang Arab. Makanya dari dulu Ustaz sampaikan di sini, pengajaran bahasa harus pakai bahasa Arab supaya yang didengar, ya, nggak ada bahasa yang lain kecuali bahasa Arab. Lama-lama kan paham dia. Sama dengan misalnya kalian ini, seandainya kalian tidak bisa bahasa Ustadz, bahasa Karo, tinggal saja kalian 3 bulan saja atau 2 bulan sajalah di tanah Karo sana, tentu kalian tidak mendengar bahasa kecuali bahasa Karo, pasti bisa bahasa Karo. Meskipun misalnya kalau 2 bulan ya belum sempurna kali lah misalnya, tapi paling tidak 75% kalian sudah ngerti, paham. Begitulah pengajaran bahasa. Tidak boleh diajarkan dengan bahasa yang lain. Jadi Kalipia itu kan intinya adalah pemahaman terhadap bahasa dulu, karena seluruh bidang studi
diajarkan dengan bahasa Arab, kurikulumnya juga berbahasa Arab, nggak ada dengan bahasa kita. Maka kalian harus sungguh-sungguh dalam hal itu, mempelajarinya, meringkas. Maka seandainya lah ya, dari dulu kalian itu mendengarkan nasihat, ya saya yakin juga kalian dengarkan nasihat sih. Kalian meringkas pelajaran yang kalian pelajari dari kelas 10 dahulu, Ustadz yakin kalian telah memiliki misalnya catatan buku yang sangat banyak sekali, ya catatannya, sehingga tidak perlu lagi buku-buku yang mungkin berjilid-jilid banyak berat, ya cukup bawa catatan kalian itu, ada semua di situ, alhamdulillah, murojaah namanya. Nah gitu. Itulah pentingnya murojaah itu. Begitu juga yang mungkin diantara kalian ingin lanjut studi umum, nasihat Ustadz tak pernah saya sampaikan, dipikir-pikir lagi, ya pikir-pikir lagi apa nanti dampak yang saya dapatkan. Saya mau jadi apa? Apakah nanti hanya menghabiskan dana orang tua atau bagaimana? Kan gitu ya. Ya tidak memutus semangat sih, ya toh gimana ya, sistem pendidikan kita memang seperti itu, campur baur dan lain sebagainya. Nah itulah yang kita hadapi, berat memang. Makanya ada namanya bab sabar, kesabaran. Sabar kita meninggalkan hal itu, susah kayaknya. Ibaratnya begini, orang yang sudah kecanduan rokok, suruh dia tahu rokok itu nggak bagus, menghabiskan uang, ingin sekali dia menghentikannya, tapi bisa, susah, berat. Seperti itu juga lah kita ini. Kita tahu bahwasanya sekolah-sekolah kita, jamiah kita selain di PIA ya, memang seperti itu keadaannya. Kita ingin sekali cari yang sekolah yang bisa akhwat-akhwat, ikhwan-ikhwan, susah, nggak dapat, ya, dan lain sebagainya, ya. Tapi ya itu kembali kepada kalian semua. Baik ya nakku, kita memasuki pelajaran kita hari ini. Kita ambil ya ini dia. Pada pekan yang lalu kita telah mengambil ayat yang pertama turun, yaitu Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru setelahnya apa? Al-Mudatsir. Al-Mudatsir. Bagaimana silang pendapat para ulama telah kita jelaskan itu. Nah, sekarang apa sih ayat yang terakhir diturunkan dan juga nanti surat yang terakhir diturunkan? Baik. Maka di sini disebutkan akhiru ayatin nazalat minal Qur'an kullihi, ayat paling akhir yang diturunkan dari Al-Qur'an secara keseluruhan, qauluhu ta'ala, firman Allah, min suratil Baqarah, dari surat Al-Baqarah, fi khitami ayatir riba, di dalam penyempurnaan ayat-ayat yang berkaitan dengan riba. Ini dia ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tapi dia mengatakan begini, seluruhnya min suratil Baqarah, ya, fi khitami ayatir riba, berarti semua yang berkaitan dengan ayat riba. Ya, bukan ini saja. Ini yang terakhir dari ayat riba itu, berarti ayat akhir ayat yang turun itu adalah yang berkaitan dengan riba. Berarti yang ayat yang berkaitan dengan riba itu mungkin kalian sudah hafal ya. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bentar ya, Ustaz ingat dulu.
Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kemudian innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atauz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Lalu wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baru ini yang terakhir, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi satu kesatuan itu semua. Inilah ayat riba. Baik. Ada yang menarik di sini. Riba kan perkara yang sangat diharamkan ya. Merugikan. Ya, merugikan. Riba itu semua rugi. Begitu kita jatuh dalam riba, ya, riba mau dilunasi kena penalti, enggak boleh dilunasi. Misalnya berutang ke bank. Lalu besok kita datang, udah saya lunasilah. Enggak boleh sama bank itu dilunasi segera. Dia harus sesuai aturannya. Kenapa? Kalau supaya dia dapat untung banyak, kan ada bunganya gitu. Tapi kalau kita bayar kontani sekarang, bunga-bunga yang akan datang dia hilang. Jadi dia penalti. Istilah penalti adalah didenda. Riba itu mau kita kontani pun ada dendanya. Mau kita cicil sudah pasti beriba. Itu riba itu. Nah, pinjam uang 100 juta ke bank, sebulan kemudian kita mau lunasi langsung 100 jutanya. Mereka nggak mau itu. Kalau mau ngotot bayar, didenda. Coba ada pula orang melunasi utang nggak boleh, itulah riba. Diharapkan dicicil tiap bulan. Nah, begitu nggak terbayar, gosong duitnya. Itu riba. Seperti misalnya orang yang membeli sepeda motor, mobil itu kan, ya, disewa kan, atau propertinya disewa oleh pihak bank, nanti dilelang. Gitu, itulah riba itu. Nah, kebetulan ayat yang terakhir ini diturunkan dan belum dijelaskan oleh Rasulullah, berarti dia tidak membutuhkan penjelasan. Menunjukkan bahwasanya ayat riba muhkam. Muhkam itu adalah jelas. Beda dengan mutasyabih. Mutasyabih itu samar-samar. Hanya orang-orang ahli ilmu yang memahami maknanya, apa yang diinginkan. Tapi kalau muhkam semua orang ngerti. Nah, itulah kebetulan ayat riba ini yang terakhir. Baik. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala akhiru syai'in nazala minal Qur'an wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ya. Maksudnya adalah kesempurnaan dari ustaz yang ayat riba yang saya bacakan tadi. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Diakhiri dengan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Paham ya? Kemudian akhir surat yang turun surat apa? Kalau tadi akhir ayat Al-Baqarah 281. Akhir surat India. Berkata Ibnu Abbas, qala li Ibnu Abbas, ta'lam akhir suratin nazalat minal Qur'an nazalat jami'an. Surat Al-Quran yang diturunkan yang paling akhir itu diturunkan sekaligus, enggak dicicil. Karena kita harus mengetahui ya, yang menentukan ayat itu diletakkan di mana Rasulullah. Ayat ini diletakkan di surat ini, ayat ini diletakkan di surat ini, kan gitu. Kebetulan
ini, ayat yang ada di surat ini semuanya, ya, satu surat terus langsung, ya, satu surat langsung semua. Itulah surat An-Nasru. Qultu na'am idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang pertolongan Allah dan terjadi penaklukan, itulah kota Makkah. Makanya, ya, tatkala para sahabat itu mengadu kepada Umar bin Khattab karena senantiasa mendahulukan Abdullah bin Abbas, padahal banyak padahal banyak pembesar-pembesar sahabat, ya, banyak pembesar sahabat, tetapi Umar bin Khattab senantiasa mendahulukan Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, ya. Maka para sahabat itu mengadu, kenapa senantiasa mendahulukan Abdullah bin Abbas? Yani Umar mendahulukan Abdullah bin Abbas itu bukan karena suatu kebetulan, tetapi apa? Karena keunggulan ilmunya, pemuliaan terhadap ahli ilmu. Maka akhirnya apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, pembesar sahabat, ya. Lalu dihadirkan juga Abdullah bin Abbas di situ. Lalu Umar bin Khattab membacakan ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Umar mengatakan, apa tafsir ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Apa tafsir ayat ini? Maka semua diam. Ya, lalu ditanya Abdullah bin Abbas, apa tafsir ini? Beliau menjawab, dekatnya ajal Rasulullah. Barulah para sahabat menyadari mengapa selama ini Umar mendahulukan Abdullah bin Abbas, karena keilmuannya itu. Karena ayat ini turun, surat ini menunjukkan Islam telah tersebar. Idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang pertolongan dan penaklukan kota Mekah. Berarti masa hidup Rasulullah tinggal sedikit lagi. Kenapa? Islam jaya di sini pada puncaknya. Apa kaitannya dengan penaklukan kota Mekah? Begini dia. Suku Quraisy itu adalah panutan seluruh suku-suku Arab. Suku-suku Arab enggak Quraisy doang. Ya. Dari mana mereka dijadikan panutan? Kisahnya dimulai dari kakek pertama Rasulullah, Abdul Muttalib. Tatkala Abrahah datang dari Yaman, orang Nasrani, ya, wakil Raja Habasyah yang ada di Ethiopia datang untuk menghancurkan Ka'bah. Ringkasnya aja Ustaz buat, untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan 60.000 tentara, di dalamnya ada pasukan gajah. Maka perjalanan dari Yaman ke kota Makkah tentu banyak melewati desa yang di situ ada suku-suku, kan gitu. Tidak ada satu suku pun yang dilewati oleh Abrahah kecuali ditaklukkan. Tiba untuk giliran penaklukan kota Makkah yang di dalamnya suku Quraisy, malah Abrahah yang dihancurkan oleh Allah dengan burung ababil. Jadi suku Arab ini begitu sangat segan kepada suku Quraisy. Kenapa? Allah menolong mereka, ya. Sedangkan suku-suku mereka itu takluk di tangan Abrahah. Untuk menghadapi Quraisy, Abrahah dan pasukannya malah binasa. Ya. Semenjak saat itu, kedudukan suku Quraisy itu sangat besar di kalangan suku-suku Arab yang lain. Sehingga tatkala muncul dakwah Nabi, ya,
perlawanan terjadi dari suku Quraisy, maka suku-suku Arab itu nggak mau masuk Islam. Kenapa? Panutannya masih melawan. Tatkala Rasulullah itu di Madinah, kufar Quraisy di Mekah kan masih imbang ini, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Masing-masing masih menguasai wilayah. Maka di saat itu banyak suku-suku Arab itu belum mau masuk Islam. Kenapa? Panutan mereka suku Quraisy masih jaya, masih unggul, belum kalah. Tetapi tatkala terjadi penaklukan kota Mekah, suku Quraisy yang ada di kota Mekah itu masuk Islam, bahkan sebagiannya ingin dipenggal tetapi diampuni. Sudah, panutan mereka sudah masuk Islam. Akhirnya setelah itu kan datang utusan-utusan dari seluruh bangsa Arab, baiat setia masuk Islam. Kenapa? Panutan mereka suku Quraisy itu telah masuk Islam, maka apa lagi alasan kami? Ya, Quraisy saja tidak mampu menghadapi Rasulullah, apalagi kami, begitu pikiran mereka. Karena dahulu tatkala datang Abraha, mereka kalah sama Abraha, tetapi tatkala menghadapi Quraisy, Abraha yang hancur. Maka mereka sangat segan sama suku Quraisy. Di saat terjadi penaklukan kota Makkah, suku Quraisy masuk Islam, maka mereka mengatakan Quraisy saja bisa ditaklukkan, apalagi kami. Maka mereka datang berbondong-bondong, itulah namanya Ahdul Wufud, tahun di mana banyak utusan-utusan ke kota Makkah untuk mengabarkan bahwasanya mereka atau suku-suku mereka masuk Islam. Turun ayat ini. Inilah dia maksudnya. Jadi manusia, oleh karena itu dikatakan ayat setelahnya, wa taran nas idza ja'a nasrullahi wal fath wa taran nasa yadkhuluna. Engkau akan melihat manusia memasuki agama Allah secara berbondong-bondong. Kan itu, nggak perlu lagi peperangan. Kenapa? Panutan yang dijadikan panutan oleh orang-orang bangsa Arab telah masuk Islam. Akhirnya mereka nggak lagi mau melawan Islam. Mereka berbondong-bondong masuk Islam setelah itu. Ini menunjukkan apa? Berarti misi Rasulullah sebagai seorang Rasul sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti tinggal tunggu ajal. Ya, nah inilah di ayat ini. Baik, berarti ayat yang terakhir turun adalah surat An-Nasr. Itu aja yang kalian perlu ringkas di situ. Al-Ahruf As-Sab'ah kita enggak ambil, ya, kita ambil langsung ke Hifdzul Quran, ya. Hifdzul Al-Quran, ya, Hifdzul Quran. Hifdzul Quran itu di ini. Marhalah penjagaan Al-Quran di sini dia. Bagaimana sih Al-Quran itu bisa terjaga? Sehingga tatkala Rasulullah wafat, Al-Quran itu tidak berubah. Kemudian setelah generasi sahabat selesai, yakni pada sahabat yang terakhir meninggal itu Tufail, ya, Tufail, Abu Tufail, ya, pokoknya lupa saya. Tetapi sebelumnya yang terakhir ada Anas bin Malik di penghujung. Pokoknya intinya adalah pada tahun 110 Hijriah nggak ada lagi sahabat di muka bumi ini. Nah, bagaimana caranya supaya Al-Quran ini tidak punah? Karena kan para sahabat yang menyaksikan wahyu turun, dan juga mereka adalah penghafal Quran, ya. Maka kita harus mempelajari bagaimana sih marhalah, fase-fase pengumpulan Al-Quran. Fase pertama, pengumpulan Al-Quran di masa Rasul, ya. Ini gambarannya ada dua. Bagaimana sih kalau kita tanya? Selesai, habis waktu. Kam baqiya min zaman. Selesai Pak, segera. Ya, kita lihat ini. Fase pertama adalah mengumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah itu ada dua gambaran secara garis besar saja. Yang pertama dengan menghafal di dada, ya, menghafal di dada. Panutan manusia di sini adalah Rasulullah, meskipun belum ditulis, ya. Sudah, ini yang pertama. Yang kedua adalah fase kedua adalah penulisan, ya, ditulis. Ini dia. Ditulis, dijaga dalam bentuk tulisan.
Nah, itu ada ditulis di pelepah kurma, kulit hewan, tulang dan lain sebagainya, ya. Jadi di zaman Rasulullah itu penjagaan Al-Qur'an itu dengan dua gambaran. Gambaran pertama adalah penghafalan, ya. Yang menjadi teladan di sini adalah Rasulullah, karena Rasulullah itu nggak pandai membaca, nggak pandai nulis, ya. Kemudian dengan ditulisnya Al-Qur'an di yakni lembaran-lembaran kulit hewan, pelepah kurma dan lain sebagainya, ya. Taib, intahal waqt, habis waktunya. Insyaallah akan kita lanjutkan ya pada fase berikutnya, ya. Ya, fase berikutnya bagaimana ini fase yang kedua, ya. Fase pertama kita tahu penjagaan Al-Qur'an itu adalah dengan dua gambaran, dihafal dan ditulis di mungkin di pelepah kurma, di kulit-kulit hewan, di tulang dan lain sebagainya. Adapun fase kedua itu adalah dikumpulkannya Al-Qur'an di zaman Abu Bakar As-Siddiq, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.